Mik aja, tes. Oke, yuk adik-adik, Kalina senang ya. Ternyata Kalina juga ada bersama adik-adik di Desa Astrantia. Desa Astrantia tadi kita menyaksikan ada siapa? Beberapa teman kita, mereka dalam perjalanan, kemudian mereka apa? Cari apa adik-adik? Cari bunga. Perjalanan mereka mudah atau perjalanan yang sulit? Kenapa sulit adik-adik? Kenapa? Bertengkar. Apalagi? Kenapa sulit? Masuk ke gua. Ada kelelawar. Ada apa lagi? Ada serangga dan lain sebagainya. Ya, jadi perjalanan mereka adalah perjalanan yang tidak mudah adik-adik. Tapi akhirnya mereka berhasil sampai ke tempat apa ya? Ke tempat ada bunga Astrantia. Tempatnya teman kita namanya siapa tadi? Lili. Lilinya dibawa, kemudian Lili pun yang tadinya hidup di dalam gelap, ternyata Lili bisa dapat terang adik-adik. Nah adik-adik ya, kalau Lili di tempat yang gelap, kita tanya ya sama Lili. Coba Lili mana ya? Panggil coba Lili. Lili. Mana ya Lili? Kita tanya ya, bagaimana sih pengalamannya Lili sekian lama hidup di tempat yang gelap? Coba kita tanya, kita cari lagi, kita panggil sama-sama. Lili. Mana ya? Mana ya? Lili, coba Lilinya ada di belakang nggak? Ada di sebelah belakang kanan nggak? Coba. Lilinya kemana ya? Ada? Coba kita tunggu ya. Lili kayaknya masih happy, masih senang membagikan terangnya tadi. Ya, ke desanya dia jadi terang. Tadinya desanya yang gelap, sekarang desanya jadi terang. Coba mana ya Lilinya ada nggak ya? Oke, Lilinya dalam perjalanan. Soalnya suku Manoa itu jauh adik-adik ya. Kita tunggu ya Lilinya dalam perjalanan. Nah adik-adik ya, tadi Lili begitu senang karena dia mendapatkan terang. Firman Tuhan ngomong adik-adik ya, di dalam Yohanes 8. Coba kita lihat ya, kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Untuk ayat yang ini Kalina minta anak laki-laki yang baca. Ready? Anak laki-laki ya, coba yuk. 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ada seorang yang bilang kalau dirinya adalah terang dunia. Siapa ya yang bilang di ayat ini? Yang bilang akulah terang dunia, ditulis di kitab Yohanes siapa ya? Tuhan Yesus ya. Lilinya udah ada. Lili, Kalina lagi baca ayat sama teman-teman di sini ya tentang terang dunia. Kalau adik-adik ikutin terang itu, maka hidupnya tidak berjalan dalam kegelapan. Mereka akan tahu jalan mana yang harus dituju, apa yang harus dilakukan. Berbicara tentang kegelapan ya Lili ya. Lili, sekian lama tinggal dalam kegelapan. Kamu apa sih rasanya tinggal dalam kegelapan? Rasanya sedih banget. Kenapa sedih? Bedanya sekarang apa? Pada saat kamu udah punya terang, terus sekeliling desa kamu juga terang, bedanya apa? Tadinya aku ngeliat teman-teman aku tuh kayak sedih-sedih terus, tapi sekarang semuanya ceria, happy. Aku bisa melihat tertawa. Ada semua. bedanya ya. Kemudian kamu juga nggak tahu. Tadi katanya Lili juga nggak tahu ya. Pada saat bajunya kotor, dia nggak tahu bajunya kotor atau bersih adik-adik karena tinggal di dalam kegelapan. Kemudian kalau melakukan kegiatan kamu tahu nggak? Happy nggak sehari-hari karena di dalam gelap? Enggak sih, aku ngerasa semuanya kayak
flat aja. Wah, kalau di dalam kegelapan itu nggak asik ya adik-adik ya. Semuanya apa katanya? Flat aja. Ya, nggak bisa membedakan ya antara yang bersih, yang kotor, yang benar, yang salah. Hidup juga jadi nggak semangat ya Lili ya. Betul. Tapi sekarang apa yang berbeda di desa kamu pada saat terang sudah masuk ke desa kamu? Semua warga di desa aku happy. Happy, kemudian mereka bisa lakukan apa? Semua mereka bisa kegiatan bahagia, terus bisa membawa terang ini untuk seluruh desa dan membawa kebahagiaan itu ke semuanya. Dan kita bisa melihat pakaian kita seperti ini dan membuatnya kayak Lebih wah, happy lebih berarti ya. gitu. Oke, thank you Lili. Terima Ya, thank you. Terima kasih Lili. Yuk kita bilang sama-sama thank you Lili. Ya, nah ternyata di Alkitab juga dibilang ada pribadi yang memang adalah terang adik-adik. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka jalan kita akan terang. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Supaya kita bisa melihat hal-hal yang terang, bisa tahu yang kita lakukan itu menjadi berkat. Bukan yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak berguna adik-adik. Mau ya? Yuk kita baca lagi ayat di dalam Matius 5. Sekarang yang baca anak-anak perempuan. Ya coba Kalina pengen lihat, pengen dengar. Lebih semangat atau bagaimana nih anak perempuan? Anak perempuan siap? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di... Jadi terang kita harus bercahaya di depan siapa adik-adik? Di depan siapa? Di depan rumah? Di depan pohon? Di depan siapa? Di depan orang. Supaya orang-orang yang tadinya di dalam gelap mereka tahu. Yang tadinya hidupnya sulit, yang tadinya hidupnya flat-flat aja kata Lili tadi, mereka jadi happy, jadi bahagia, bisa lakukan banyak hal. Adik-adik, Kalina mau kasih tahu ya. Kalau adik-adik kenapa sih harus jadi terang? Kenapa harus ikut Tuhan Yesus? Kenapa harus jadi terang dan harus bercahaya? Karena Tuhan Yesus menciptakan adik-adik ada maksudnya, ada tujuannya adik-adik. Sekarang kita baca sama-sama ya di Efesus 2 ayat yang ke-10. Anak laki-laki dan anak perempuan kita baca sama-sama. Siap semua? Oke, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik itu lahir ke dunia sudah punya membawa rencana Allah. Tadi pagi-pagi adik-adik bangun. Siapa yang tadi bangunnya karena hari ini mau Natalan lebih pagi daripada hari-hari sebelumnya? Bangun jam berapa hari ini? Jam 3? Wah, pagi sekali. Oh, yang jam 3 sepertinya pengisi acara ya. Oke, adik-adik tadi bangun jam berapa? Jam 5? Jam 6? Karena adik-adik mau ikut acara Natal ya, oke. Adik-adik punya rencana kan? Aku bangun jam 6 pagi, aku mandi, aku cepet-cepet sarapan. Terus buru-buru mama, ayo pak ayo cepet. Ke baranang siang mau Natalan. Itu namanya kalian punya rencana. Nah Tuhan Yesus ya kirim kalian bisa lahir lewat papa mama. Karena Tuhan Yesus punya rencana. Rencana Tuhan Yesus apa? Buat kita. Sama-sama kita bilang yuk. Aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Bisa ya? Coba yang blok sebelah sini dulu yuk.
Aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, coba blok yang satunya lagi yuk. 1, 2, 3. Aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, adik-adik. Jadi hidup kita ini bukan sembarangan saja, adik-adik. Ya, adik-adik mau bolos sekolah, adik-adik mau waktu hidupnya dipakai main game terus, adik-adik mau berbuat jahat, tidak seperti itu. Karena Tuhan mau lewat hidup kita itu jadi berkat. Kita itu melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu apa aja sih adik-adik? Ada yang bisa kasih contoh sama Kalina? Apa aja pekerjaan yang baik? Menolong orang. Tadi apa tuh? Tadi teman-teman kita sini deh, sini yuk. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Gloomy, ada Andy. Ada siapa lagi tadi? Kok cuma ada 4? Sini yuk, sini. Yuk coba, ayo cepet. Kurang siapa tadi? Frank ya, Frank kemana? Oke, oh Frank sini Frank. Yuk, coba. Kalina bisa pinjem mic 1? Coba ya. Tadi kalian berjalan ya. Kenapa sih terjadi sesuatu kehebohan di perjalanan kalian? Kenapa? Soalnya terang kita redup, jadi kita nggak bisa lihat. Oh oke. Petanya tadi apa? Robek, kemudian lampunya. Terangnya redup. Oh lampunya redup, jadi nggak bisa lihat ya. Nah kemudian apa yang dilakukan untuk saling menolong? Adik-adik tadi lihat nggak ini mereka saling menolong atau gimana? Siapa yang setuju kalau mereka tadi saling tolong menolong? Siapa yang setuju kalau mereka tadi nggak saling tolong? Wah lebih banyak yang setuju tidak saling tolong, bener ya? Oh ternyata mereka nggak saling tolong. Mereka nggak tahu tadi. Mereka ada ya sama-sama berjalan mencari apa? Bunga Asrantia. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka harus saling tolong melakukan pekerjaan yang baik. Akibatnya apa? Waktu nggak saling menolong, tidak saling melakukan pekerjaan baik. Akibatnya apa? Jadi ada konflik. Akibatnya apa? Ada masalah. Ada masalah, kemudian jadi tercerai berantem aja. berai. Ya, padahal tadinya mereka berangkat itu sama-sama pakai terang. Ya, sama-sama punya tujuan mau cari bunga Asrantia. Tapi ada yang ditangkep. Untung bisa balik ya. Kalau enggak nih adik-adik di tempat ini bingung sama endingnya ya. Untung bisa balik ya mereka. Tapi mereka juga nggak saling tolong menolong. Ada keributan. Akhirnya apa sih yang bisa bikin kalian jadi unity lagi? Saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Akhirnya mereka tahu mereka itu salah adik-adik. Oh iya ya, aku ini dalam perjalanan harus saling apa? Tolong. Harus saling sama-sama. Nggak saling bertengkar. Nah pada saat mereka saling tolong, mereka ingat. Aku harus melakukan pekerjaan baik. Maka mereka bisa apa? Kembali lagi ke rumahnya mereka masing-masing. Dan mereka juga bisa membagikan sinarnya untuk desanya Lili. Thank you teman-teman. Yuk kasih tepuk tangan dong buat teman-teman yang tadi udah ini ya. Nah adik-adik, setiap kita, Kak Lina, adik-adik perempuan, adik-adik laki-laki, dari umur yang kecil sampai umur yang besar, itu Tuhan punya rencana untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Kalina punya satu cerita. Nih ya, di satu suku di Hawaii. Siapa yang pernah ke sana? Ada? Jauh ya? Suku di Hawaii, mereka itu bilang untuk setiap adik-adik atau anak-anak yang lahir, itu mereka itu seperti mempunyai yang namanya mangkuk cahaya adik-adik. Ya, bowl of light. Bowl of light. Mangkuk apa? Cahaya. Jadi setiap anak itu harus menjaga cahayanya
Ya, supaya apa? Mereka makin sehat, makin kuat. Kalau mereka jaga cahayanya, pada saat mereka bertumbuh jadi dewasa, jadi besar, mereka bisa berenang. Dengan apa? Dengan ikan. Dengan ikan apa ya? Ikan lumba-lumba. Nah ya, mereka bisa berenang, jago berenang di laut. Kemudian mereka juga bisa terbang, katanya gitu ya. Bisa terbang seperti burung kalau mereka memang jaga cahayanya. Tapi kalau mereka tidak menjaga cahayanya, ya, mereka itu misalnya mengalami hal hari-hari yang tidak menyenangkan, mereka nggak jaga cahayanya. Misalkan mereka bertengkar. Nah, mereka itu seperti memasukkan batu adik-adik ke dalam mangkuknya. Mereka iri hati, mereka bertengkar, mereka melawan orang tua. Mereka apalagi ya? Apalagi adik-adik cemburu. Mereka nggak sabaran. Adik-adik lihat, makin lama cahayanya semakin redup adik-adik. Ditambah lagi ya, ditambah lagi nih. Ada lagi yang mereka alami adik-adik. Mana lagi tadi batunya ya? Oke ya. Nah, apalagi adik-adik? Ada kesedihan. Ada apa lagi? Kemarahan. Kekesalan, semua numpuk. Jadi lama-lama cahayanya apa adik-adik? Lama-lama cahayanya redup. Ya. Nah, batu dan cahaya itu tidak bisa bersatu adik-adik. Jadi lama-lama bukan hanya redup, tapi lama-lama cahayanya apa? Mati, hilang cahayanya. Menurut cerita ini, kalau cahayanya hilang, lama-lama jadi gelap, anak kecil ini jadi batu. Jadi batu itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, hidupnya kaku seperti itu. Yang harus dilakukan apa adik-adik? Supaya bisa bersinar lagi ball of light-nya? Ada ide? Apa? Batunya, betul, batunya harus dibuang adik-adik. Ya, batunya harus dibuang tuh. Pada saat batunya dibuang, maka cahaya ini akan kembali bersinar, bahkan lebih terang daripada sebelumnya. Ya, nah adik-adik juga sama. Adik-adik di dalam diri kalian ada cahaya yang luar biasa, terang Kristus. Siapa di sini yang sudah punya terang Kristus? Pada saat kita percaya, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terang Tuhan sudah ada dalam kita. Tapi kalau adik-adik isi dengan apa? Kemarahan terus menerus, kekecewaan, apalagi tadi iri hati dan lain sebagainya, lama-lama terangnya redup bahkan mati. Kalau terangnya mati, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Papa mama di sini mana? Papa mama, coba angkat tangannya. Nah, papa mama, Kalina mau berbicara juga sama papa mama. Jangan-jangan papa mama juga orang-orang yang memasukkan batu ini ya ke dalam mangkuk cahayanya adik-adik sehingga adik-adik tidak bisa bersinar. Ya, yuk adik-adik bisa minta bantuan papa mama. Papa mama adalah orang yang Tuhan kirim untuk apa? Untuk membuang semua batu-batu ini dalam kehidupan adik-adik. Ya, supaya apa adik-adik? Supaya terangnya apa? Bersinar lagi. Ya, jangan biarkan adik-adik yang sudah ada terang Tuhan Yesus, tapi kalian masukin ya semua hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membuat kalian tidak bisa jadi terang, gak bisa bersaksi, gak bisa menolong orang lain. Sayang, ya terang itu harus memancar dan bersinar di depan orang. Tim musik boleh kembali ke depan. Kalina mau tutup dengan satu kesaksian. Kak, aku kan masih kecil. Aku bisa lakukan apa sih untuk jadi terang? Mungkin kalian bingung ya, aku kan masih kecil, aku harus lakukan apa sih untuk jadi terang?
banyak yang bisa adik-adik lakukan. Tadi adik-adik yang melayani itu menjadi kesaksian. Siapa di sini yang tadi lihat adik-adik melayani terus di dalam hatinya, aku mau tahun depan ikut melayani. Ada nggak? Ada nggak? Tadi Kalina ke kamar mandi ya. Di kamar mandi Kalina dengar ada yang ngobrol begini. Tahun ini aku ikut choir, tahun depan aku mau ikut lagi mau ikut dance katanya gitu ya. Itu ada sukacita melayani. Tahun depan ingin lagi berikan yang terbaik. Kalina mau tutup satu kesaksian. Kalina kenal sama satu yang melayani di Kids GBI Baranang Siang. Namanya Kak Kate. Kak Kate mana ada? Kak Kate. Kak Kate ada? Kak Kate? Coba bisa tolong dicari Kak Kate di mana ya? Oh ada, oke ya Kak Kate. Yuk sambil tim musik yuk, siap yuk. Tim musik kakak-kakak yang melayani boleh siap di panggung. Nah ya, siapa yang kenal sama Kak Kate? Oh ya, Kak Kate biasa melayani di ibadah berapa? Ibadah 1, 2, kalau biasanya juga suka ketiga. Waduh, Kak Kate itu melayani ibadah 1, 2, 3. Ya. Satu hari minggu 3 kali kebaktian. Iya, kadang-kadang 1, 2 doang. Oh 1, 2 aja ya. Nah Kak Lina kenal sama Kak Kate itu waktu Kak Kate masih kecil dulu ikut Kids Club. Dulu kelas berapa ya kamu ikut Kids Club? Kelas berapa ya? Masih kelas 3 mungkin ya. Oke, Kate ini punya kesaksian. Coba ya kita dengerin ya kesaksiannya yuk. Waktu kecil kamu ngalamin apa? Coba. Waktu kecil aku pernah kesedek susu. Tersedak susu, kemudian? Kemudian itu gak bisa napas. Gak bisa napas. Tersedak susu sampai gak bisa nafas. Kemudian kondisi kamu waktu itu seperti apa? Waktu itu kita itu ke rumah sakit, nunggu berjam-jam, ternyata di rumah sakit itu gak ada alatnya. Jadi dipindahkan lagi ke rumah sakit lainnya. Sampai gawat gitu ya, keadaannya tuh gawat. Kalina tuh denger dari Kate sama dari mamanya. Waktu itu keadaannya gawat sekali, masih kecil, tersedak susu. Dokter bilang juga ini sudah parah, sudah gawat keadaannya ya. Oke, nah pada saat Kate kecil itu tahu cerita itu, ternyata ada sesuatu yang di dalam hati Kate itu apa? Untuk bertekad, kamu sepertinya sekarang kan sehat ya. Kalau kita lihat semua, Kate ini sehat ya adik-adik ya. Sehat, kemudian bisa bertumbuh dengan baik. Nah, Kak Kate itu dulu punya satu keinginan ya waktu itu ya. Untuk apa waktu itu? Waktu itu aku punya keinginan untuk menjadi terang untuk semua orang. Menjadi terang untuk semua orang, padahal kamu masih kecil. Caranya waktu itu apa? Kamu bisa lakukan apa waktu itu? Waktu itu aku bisa berdoa ke Tuhan, baca Alkitab bareng orang tua dan memuji Tuhan. Kate waktu itu bisa berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Dia lakukan apa yang bisa adik-adik. Sampai dia memberikan dirinya untuk melayani. Kate kecil itu melayani waktu itu ya. Jadi usher ya. Dia berdoa untuk teman-temannya. Kemudian sekarang juga kelas 2 SMP. Itu jadi usher terus apa? Bantuin anak-anak kecil. Kamu di kelas berapa? Aku di kelas Kecil. Iya di kelas kecil, di kelas, toddler. Di toddler ya, 2 SMP. Tapi bantuin adik-adik di toddler, apa yang kamu lakukan biasanya di kelas toddler itu? Aku sering ngebantu anak-anak untuk fokus memuji Tuhan, nyanyi, nari bareng. Berarti gitu. walaupun masih kecil, Kate bisa ya melayani ya. Kate mau bilang apa sama teman-teman di sini yang sama-sama masih kecil nih? Mungkin ya mereka bingung melakukan pekerjaan baik tuh gimana sih caranya? Coba Kate mau ngomong apa sama teman-teman di sini? Untuk teman-teman di sini aku ingin ngomong, jadilah terang untuk semua orang, bersinarlah untuk semua orang tanpa meredupkan cahaya orang lain. Jadi kita itu harus saling tolong menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain. Iya, itu juga perbuatan yang sederhana tapi itu juga menjadi terang. Itu juga tanda kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Gak usah yang susah-susah adik-adik ya. Bisa seperti apa yang Kak Kate lakukan ya. Oke, thank you Kak Kate ya. Oke, Kalina mau tanya juga sama satu Oma Lelen ya, boleh ya.
Ya, yuk. Kalina mau tanya ya sama Oma Lelen. Kalina ke sana, yuk. Coba ada Oma Lelen di sini, coba. Halo Oma Lelen, bisa kita sapa dulu. Ya, nah Oma Lelen ini tadi cerita sama Kalina. Oh, Kalina jadi bisa pakai dua ya, oke. Tes, oke. Tadi Oma Lelen cerita. Oma Lelen itu nggak bisa kalau harus nyanyi di panggung, nari di panggung ya, nggak bisa. Tapi ada satu hal yang Oma Lelen lakukan dengan setia, ya, melayani Tuhan jadi terang. Oma Lelen bisa cerita apa yang dilakukan. Ibu Lelen ditentukan sama Tuhan, Ya, ada. ditentukan sama Tuhan Yesus hanya berdoa. Hanya apa adik-adik melakukan apa jadi Berdoa. terang dengan cara apa? Oma Doakan Lelen berdoa, ya. Supaya semua jadi anak Tuhan. Ya. Ibu Lelen diberkati luar biasa. Sayangnya Tuhan itu gak bisa, dunia pun gak bisa menyamainya. Jadi saya diberkati, saya juga harus membagikan berkat untuk kalian semua. Terima Yesus jadi juru selamatnya. Diberkati, diberi Iya. hikmat, pinter, semua aspek kehidupan dilindungi, diberi sehat, diberi berkat, diberi sukacita, juga menolong orang lain. Iya. Oke. Ya. Oma Lelen itu ya duduk diam-diam di sini tapi berdoa untuk setiap adik-adik yang melayani, setiap Supaya- adik-adik yang datang, setiap orang tua juga. Nanti, Jadi terang. Nanti kamu juga semua anak-anak menjadi terang. Bawa teman-teman, kasih tahu kehidupan yang diberkati Tuhan. Kasih tahu supaya mereka juga diberkati ya. Iya. Oke. Terima kasih Oma Lelen. Yuk sama-sama kita bilang terima kasih Oma Lelen. Ya. Nah ya, jadi untuk jadi terang itu nggak susah adik-adik ya. Tadi Oma Lelen bisa dengan duduk diam. Oma Lelen bisa doain adik-adik. Entah itu yang pengisi acara, entah itu yang datang ya jemaat. Ada lagi yang jadi terang dengan melayani seperti kayak tadi di kebaktian anak. Ada lagi yang melayani di panggung, banyak hal yang bisa dilakukan adik-adik ya. Yuk Kalina sekarang yakin adik-adik udah tahu. Natal tahun ini kalian pulang ke rumah untuk apa? Terus menjadi terang. Jangan biarkan terang kalian itu menjadi hilang bahkan menjadi gelap. Siapa yang mau hidupnya terus dipakai sama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian ya dengan sungguh-sungguh. Kita mau bahwa kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, dengan suara yang terbaik kita. Dan ku ingin mengenal Adik-adik bilang kerinduan hati kalian. Ingin kenal Tuhan lebih lagi. Lewat orang tua, lewat papa mama, lewat kakak-kakak, lewat guru-guru. kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lagi yuk adik-adik bilang yuk, ku ingin lebih lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Hanya kasih Yesus ya, yang bisa pimpin hidup kalian. Jadi terang, jadi berkat untuk banyak orang. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekarang adik-adik sendiri, coba adik-adik sendiri yuk. Dan Tuhan, lihat setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, tapi mereka punya kerinduan untuk kenal Yesus lebih lagi. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin kehidupan mereka. Jadi berkat dimanapun mereka berada. Jadi terang di keluarga, di sekolah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati juga papa mama. Berkati juga orang tua yang mengantar ke tempat ini. Papa mama yang mendampingi. Biar mereka semua jadi teladan